Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah ya, sehat semua ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Bapak ingin dulu mengecek kehadiran pada pembelajaran kali ini. Naufal Fauzan hadir. Aditya Yoga hadir. Alvan Maulana hadir. Dimas Bintang hadir. Dini Maharani hadir. Fatul Ilmi. Ya, alhamdulillah ya. Semua hadir? Hadir. Ya, alhamdulillah. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kali ini berjalan dengan hikmat dan lancar. Silakan kepada KM untuk memimpin doa. Ya, anak-anakku semuanya, sebelum kita masuk ke pembahasan pada bab yang sekarang, Bapak ingin mengingatkan dulu tentang materi sebelumnya. Masih ingat materi yang sebelumnya? Yaitu tentang apa? Tentang menghindari pergaulan bebas dan zina. Nah, untuk materi sekarang itu bahasannya adalah tentang munakahat atau pernikahan dalam Islam. Nah, kalau kita melihat bahasan yang kemarin dengan yang sekarang, di antara hal untuk menjauhi pergaulan bebas dan zina itu adalah salah satu cara yang ditawarkan oleh Islam adalah dengan menikah. Jadi menikah itu adalah salah satu cara yang disunahkan dalam Islam untuk menghindari pergaulan bebas dan zina. Tentang pernikahan, ini hal yang sudah lumrah ya, dan barangkali di antara adik-adik juga kan pasti ya cita-citanya juga ingin menikah. Coba itu yang tahu apa sih pernikahan itu? Ya, boleh. Suatu akad yang suci antara calon suami dan calon istri. Ya, terima kasih ya. Jadi pernikahan itu adalah suatu akad atau ikatan antara calon suami dengan calon istri. Nah, sekarang coba siapa yang tahu apa hukum dari pernikahan? Oh iya. Saya Pak, menurut saya hukum pernikahan adalah sunnah. Ya, terima kasih. Jadi menurut salah seorang dari teman bahwa hukum dari pernikahan itu adalah sunnah. Ya mungkin nanti kita akan lebih kaji lagi lebih mendalam tentang hukum pernikahan dan apa itu pernikahan dalam Islam. Namun sebelumnya untuk lebih tertuju dan fokus pada bahasan kali ini, adik-adik semuanya bisa melihat ke depan. Bapak akan sampaikan mengenai tujuan pembelajaran pada bahasan kali ini. Nah, ada dua tujuan pembelajaran yang harus kita pahami bersama. Yang pertama, menjelaskan tentang pengertian dan hukum pernikahan dengan benar. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi dalil nakli terkait pernikahan dengan teliti. Jadi ada dua hal yang harus kita pahami bersama terkait dengan apa itu pernikahan sama apa itu dalil tentang pernikahan. Ya, sekarang Bapak akan menayangkan sebuah video. Kalian amati baik-baik video ini dan nanti berikan tanggapan atas video yang Bapak tayangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, pernikahan merupakan suatu hal yang selalu menarik untuk diperbincangkan. Karena masalah pernikahan tidak hanya menyinggung tabiat maupun hajat hidup manusia yang asasi, tetapi juga menyangkut suatu kesatuan yang luhur yang bernama rumah tangga.
Pernikahan bukanlah hal yang bisa dianggap sepele, karena di dalam pernikahan terdapat fikih pernikahan, yaitu syarat-syarat dalam akad nikah atau yang disebut dengan akad, yang merupakan syarat pernikahan dalam Islam, perjanjian kehidupan setelah menikah yang kokoh dan suci bagi setiap pasangan. Menurut pandangan Islam, pernikahan atau menikah di bulan Ramadan merupakan suatu jalan yang paling afdal dan paling bermanfaat dalam upaya untuk menjaga kehormatan diri, karena hukum pernikahan dapat menghindarkan kita dari hal-hal yang dilarang dan diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW sangat menganjurkan untuk segera mempercepat pernikahan bagi mereka yang telah mampu, baik lahir maupun. Ya, dari video yang barusan Bapak tayangkan, kira-kira apa tanggapan dari hasil pengamatan tersebut? Silakan, siapa yang akan memberikan tanggapan terhadap video tersebut? Ya, silakan. Setelah saya mengamati video tersebut, saya memahami bahwa tujuan dari suatu pernikahan itu adalah untuk menciptakan suatu keluarga yang sakinah, mawaddah, dan juga warahmah. Juga untuk menghindari suatu perbuatan zina. Terima kasih ya kepada teman yang sudah menyampaikan tanggapannya. Jadi tujuan dari pernikahan adalah untuk menciptakan suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan juga warahmah, serta bisa menghindari perbuatan zina. Satu orang lagi siapa? Ya, silakan. Pernikahan harus segera disegerakan kalau sudah siap lahir dan batin. Ya, terima kasih kepada teman kalian telah menyampaikan bahwa pernikahan itu harus segera disegerakan kalau memang sudah siap lahir batin. Nah, sekarang untuk pembahasan lebih lanjut, Bapak akan membagi menjadi 3 kelompok. Nanti masing-masing kelompok membahas permasalahan yang ada. Yang pertama, untuk kelompok 1 mendiskusikan tentang pengertian pernikahan dalam Islam. Kemudian kelompok 2 itu mendiskusikan tentang dalil nakli dan hukum pernikahan dalam Islam. Kemudian kelompok 3 mendiskusikan tentang rukun pernikahan ya. Jadi kelompok 1 tentang pengertian pernikahan, kelompok 2 tentang dalil dan hukumnya, kemudian kelompok 3 tentang rukun pernikahan. Silahkan dibuat menjadi 3 kelompok dan melingkar. Jadi rukun nikah. Untuk diskusinya kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan masing-masing dari kelompok sudah menyiapkan apa yang harus disampaikan dari hasil diskusinya. Sekarang untuk kelompok 1 dipersilahkan perwakilannya untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi. Kata nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti bertemu, berkumpul. Menurut istilah, nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Adapun menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Terima kasih untuk kelompok 1 tadi telah menyampaikan hasil dari diskusinya. Sekarang kita lanjut saja ke kelompok 2. Silakan perwakilan dari kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang penjelasan perintah untuk melaksanakan nikah terdapat dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21. Sebagaimana dalam Quran
Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayati an khalaqakumul lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Inna fi dzalika laayati liqaumin yatafakkarun. Artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan jadikannya di antara rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Kemudian ada hukum nikah. Pada dasarnya hukum nikah adalah mubah, artinya boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Jika dilihat dari situasi dan kondisi dan niat seseorang yang akan menikah, maka hukum nikah dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama adalah wajib, yaitu bagi seorang yang sudah mampu dan sudah memenuhi syarat serta khawatir akan terjerumus melakukan perbuatan dosa besar jika tidak segera menikah. Yang kedua adalah sunnah, yaitu bagi seseorang yang sudah mampu untuk berumah tangga, mempunyai keinginan niat nikah, dan apabila tidak melaksanakan nikah, masih mampu menahan dirinya dari perbuatan dosa besar atau zina. Yang ketiga adalah makruh. Makruh seseorang yang belum mampu atau mempunyai bekal mendirikan rumah tangga. Yang keempat adalah haram. Bagi seseorang yang bermaksud tidak akan menjalankan kewajibannya sebagai muslim atau istri yang baik. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk kelompok 2 telah memaparkan hasil diskusinya. Nah, sekarang langsung saja ke kelompok 3. Silakan perwakilan kelompok 3 untuk menyampaikan pula hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi saya tentang rukun nikah dan syaratnya. 1. Calon suami beragama Islam atas kehendak sendiri dan bukan mahram. Yang kedua, calon istri beragama Islam tidak terpaksa dan tidak bersuami. Yang ketiga, adanya wali. Wali itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, mukalaf. Yang kedua, laki-laki merdeka. Yang ketiga, adil. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, alhamdulillah 3 kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, kita simpulkan bersama dari apa yang barusan disampaikan oleh teman-teman semua. Yang pertama tentang hukum pernikahan. Bisa dilihat juga di depan, pernikahan itu secara bahasa diambil dari bahasa Arab, yaitu al-jam'u yang artinya bertemu atau berkumpul. Adapun menurut istilah, nikah adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Kemudian selanjutnya tentang dalilnya. Dalilnya di antara ayat yang menunjukkan tentang pernikahan adalah surat Ar-Rum ayat 21 dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ketiga yaitu tentang hukum nikah. Nikah pada asalnya hukumnya adalah mubah. Nah, namun bisa saja hukum nikah ini menjadi wajib, sunnah, bahkan juga makruh dan haram, tergantung situasi daripada orang atau masing-masing individunya. Kemudian selanjutnya tentang rukun nikah. Rukun nikah ini ada 5. Yang pertama calon suami, kemudian calon istri, yang ketiganya adanya wali, yang keempat adanya 2 orang saksi, dan yang kelima adanya ijab dan qabul. Nah, itu diantara kesimpulan dari apa yang kita telah diskusikan bersama. Kira-kira ada pertanyaan? Cukup? Ya, berarti paham ya? Nah, selanjutnya sebelum kita akhiri, Bapak ingin melakukan post test terlebih dahulu. Silahkan dipersiapkan HP-nya dan akses di joinmyquizzes.com. Untuk kodenya ada di depan.
Ya, alhamdulillah untuk prosesnya udah masuk semua ya hasilnya. Nah, dan alhamdulillah nilainya pada bagus-bagus ya. Nah, namun untuk lebih memantapkan pemahaman, nanti di rumah pelajari lagi dan juga kerjakan tugas-tugasnya. Di sana di halaman 270 ada PG dan juga esainya. Silakan nanti diisi di rumah agar kita bisa lebih memahami tentang pembahasan kali ini. Itu saja barangkali yang bisa Bapak sampaikan. Tetap semangat kita mencari ilmu dan kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.